Yo, welcome to Horrorpedia. Jadi kali ini gue bersama kakak gue ingin membahas seputar kota gue gitu. Bahkan beberapa daerah itu tuh ketakutan ketika mendengar kata sampit, apalagi mendengar kata kerusuhan 2001-nya. Kali ini gue bersama kakak gue akan membahas seputar sampit, legendanya, dan bangunan-bangunan yang ditinggalkan setelah kerusuhan tersebut. Jadi langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi yang pertama bakal kita bahas itu mengenai kerusuhan tahun 2001. Karena waktu itu gue masih kecil banget gitu. Gue akan menanyakan dan membiarkan kakak gue untuk menceritakan suasana di saat kerusuhan tersebut. Karena dia udah umur berapa ya? Nah, Hampir 12 tahun. Karena dia udah berumur 12 tahun pada saat itu. Jadi kita langsung serahkan saja ke beliau. Annyeonghaseyo, 저는 Endang Agustinaimida. Jadi tuh waktu kerusuhan itu tuh kan aku kelas 6 SD. Jadi umur tuh kan sekitar 12 tahunan lah kurang lebih. Kayaknya belum deh, kayaknya hampir lah. Jadi waktu kerusuhan itu sih ingat aku tuh aku ngungsi kan bawah. Waktu itu kan 6 bulan umur Ika Mungul. Nah waktu itu kan umur Ika 6 bulan loh. Kita kan ngungsi kalau dulu di sebelah Pemda lah, seberang Pemda ya sebutannya lah. Seberang Pemda tuh dulu tuh ada kayak orang jualan genteng Jawa abadi. Nah kami ngungsinya di situ dulu, tapi di rumah yang belakang, yang jalannya sunyi tuh situ. Jadi malam tuh kan gelap loh. Mana setiap hari itu ada suara sirine. Tahu tuh kadang sirinenya tuh ambulan, kadang tuh pemadam. Soalnya kan banyak loh rumah-rumah tuh dibakar. Rata-rata rumah tuh dijarah dan dibakar. Pokoknya hampir seluruh sampit lah kayak gitu. Rumah kita aja kebakar, habis kita ada sisanya. Jadi rumahnya terbakar habis, buku-buku habis, pokoknya habis semua. Jadi pas habis kerusuhan tuh mulai dari awal lagi. Itu kalau suasananya lah. Jadi habis kerusuhan itu sekitar 3 bulan untuk apa ya? Untuk kota Sampit tuh kembali jadi rame lagi. Dulu pas awal-awal habis kerusuhan tuh kan, zaman dulu tuh nggak ada HP, nggak ada Facebook, kita nggak bisa ngechat gurunya, Bu besok sekolah nggak, kan nggak bisa. Jadi tiap pagi tuh naik sepeda bro, dari Jalan Cikriwut Bata Merah tuh ke sekolahanku SD 15, sekarang jadi SD 3 sawah, ada SD 3 Bamang, apa itu SD 3 Mentawa Baru Hulu lah. Ke situ untuk ngecek tuh udah masuk belum sekolah gitu. Tiap hari sampai akhirnya pas hari ngecek lagi ketemu dengan kepala sekolah Pak Hadianur tuh. Dibilangnya tanggal segini kita mulai sekolah. Nah, akhirnya pas ketemu kawalannya lain bisa ngasih tahu. Dan dari satu kelas tuh kan sekitar 30 siswa, 30-an lebih kan kalau dulu kan. Sisa berapa? 11 apa 12 siswa aja tuh habis kerusuhan tuh sisanya. Yang lainnya pada ngungsi, alhamdulillah selamat semua. Ngungsi. Tuh cerita suasananya. Nah, tapi kan itu tuh kan 3 bulan loh. Kerusuhannya tuh berapa hari? Kalau kerusuhannya tuh kayaknya tuh kurang lebih semingguan. Minggu. Sampai orang suku Madura nih ngungsi semua kan pulang ke pulaunya lagi, kurang lebih lah segitu. Dengarnya tuh kayak itu juga. Itu penyebabnya kan. Cuma kan kita kan tahu lah penyebab aslinya tuh apa gitu. Dalam pertempuran ini kurang paham. Cuma waktu itu yang aku tahu bendera Sampang 2 dengan stiker Sampang 2 tuh sudah banyak di Sampit. Sampit adalah kan kota Sampit itu mau dijadikan Sampang 2 itu. Jadi sudah ada tuh. Ada dulu yang kita mendapat di rumah orang Madura tuh dulu tuh. Nah, goblok. Nah, di situ tuh sudah ada tuh stiker itu tuh ditempel di rumah itu tuh. Sampit akan menjadi Sampang 2 gitu loh. Nah, bahari itu kan ditempel, aku kan ke tapi miti. Pas bapak bersih-bersih itu loh, dicabut dengan bapak kayak ini ditempel jadi bapak. Padahal memang dasarnya ada di situ sebelum kita pindah ke situ gitu nah. Kerusuhan tuh kan saking chaosnya tuh kan banyak yang suku-suku lain kena imbas juga kan gitu. Iya. Banyak orang yang pulang balik ke Jawa. Soalnya kan kena imbasnya tuh kadang kayak munnya dari suku Dayaknya kita tahu, kebanyakan orangnya masih menakon di kami suku mana, dan orangnya kan bisa mencium bau tuh kan. Nah itu ada beberapa fakta juga yang aku dapat tuh, itu ngomong kalau yang meninggal di situ dengan suku selain Dayak dan Madura tuh sedikit. Nah yang Ikam tahu kayak apa waktu itu tuh kan pasti banyak berita simpang siurnya tuh loh. Tapi setahuku tuh gak ada pang lah kayak suku lain ada yang meninggal gitu, tapi dengar pang aku. Memang yang banyak yang meninggal suku Maduranya, setahu aku nih lah. Kita kan tahu lagi lah aslinya kayak apa. Setahu aku suku itu yang banyak meninggal tuh, makanya ada kuburan masalnya itu kan. Tuh kalau kuburan masal tuh orang Madura aja loh sih. Orang Madura? Nggak ada orang Dayak di situ. Ada. Orang Madura semua tuh. Semalam tuh
Nah, jadi semalam tuh lah, seingatku lah, ngaran nih lah, ujar bin ujar dan cerita orang nih lah. Semalam tuh lah waktu masih awal-awal kerusuhan itu, kan yang meninggal tuh masih bisa dihitung jari lah. Mayat-mayat yang bergelempangan di jalan tuh masih banyak, masih bisa dikumpulkan lah di RS Murjani, di belakang RS Murjani tuh. Jadi dikapani, diolahkan peti. Awal bisa diambili tuh. Lama makin kelamaan kan makin banyak. Makin susah. Kemudian dikuburlah di kuburan masal itu. Nah, setahu kalau ajar orang. Soalnya kan aku kan melihat sendiri, cuma desas-desus dan cerita-cerita orang pada zaman itu tuh kayak itu. Kamu tahu Jembatan Merah kalau? Tahu. Di situ jadi dulu banyak mayat sampai di. Kenapa merah? Hah? Kenapa bisa merah? Gak tahu tuh. Jadi dulu jembatannya dicat merah. Karena dicatnya. Iya, makanya sebut Jembatan Merah. Bukan sebelum peristiwa berdarah itu terjadi pun namanya sudah Jembatan Merah. Jembatan tinggi, kamu tahu loh, karena jembatannya tinggi. Di situ pun banyak katanya berkumpul di situ kita mayat-mayatnya. Lu pendek kamu sekarang jembatannya. Terus di Buaya Taman dulu. Buaya Taman tuh, di situ kan banyak mayat disenderakan. Di Hutani. Di Hutani kurang paham aku lah. Penjara banyak juga yang mandak mayat di situ aja. Di muka Masjid Teragung tuh gin, ada beberapa mayat juga di situ. Kita melihat juga langsung itu mayat-mayat tuh. Ada. Karena sempat lalu melihat. Sempat. Aku melihatnya yang di bawah orang daya kelas aku bergerobak. Mayat kah kepala? Mayat yang ditinggal di bergerobak terus ditinggal di apa ngarannya itu bundaran nah. Banyak per itu. Ada 2 aja rasa aku mayatnya tuh. Kakian. Kayak lakian minian bang. Supaya lakas dibulikakan yang mengungsi itu nah, supaya lakas dibulikakan ke negaranya. Tapi kan ada kepalanya itu. Kayaknya aku kan kada jelas loh, aku cuma kan kayak ditutupin apa itu namanya tikar purun tuh nah. Kok bisa melihat batisnya aja. Mana adalah kekanakan boleh melihat ke sana, panggung mama ada bang aku sampai ke sana. Cuma yang ngerinya tuh ya habis kerusuhannya itu sepi sekali kota ini. Kadida yang wani keluar. Istilahnya lah habis kerusuhan tuh lah. Setiap kayak apa lah, maunya kita berjalan tuh kan setiap sudut kota Sampit tuh nang kayak ketemu dengan benda-benda misterius itu nah. Selama 3 bulan itu sampai akhirnya diadakan tiwah tuh di taman baru. Rame lagi kayak sekarang calak gini, bahari itu sepi. Ya Pak. Siapa wani keluar malam-malam bore? Berarti kan ada tukang pentol. Oh tidak. Iyalah pas kerusuhan tuh kan makan bakso aku berapa bulan kamu juga cari baras jangan alih bore. Ikam tuh ada perjuangan lah. Ikam tuh dulu tuh makannya promina karena mau sun. Kami itu dulu tuh ada Brimopang lah. Jadi Brimob ajak main ke wadah kami mengungsi tuh loh. Brimob tuh membantuin kami mencarikan makanan ikam tuh. Kan ada makanan yang dari apa orang Brimob tuh makanan instan orangnya tuh lah, makanan tentara yang model kayak gitu. Nah, ransumnya tuh. Ada makanan bayinya tuh. Nya kayak kotak-kotak putih itu nah. Tuh gini kamu kada doyan bantas itu, Bore. Terus lah orangnya tuh kan habis dari mana gitu kalau kan ada warung yang dijarah orang tuh kalau. Jadi orang Brimob ini mengambilkan ikam tuh sun sedus. Kalinya kan diantar dengan orang itu karena melihat mama ini bisi bayi lah. Diantar ke sedikam kali kamu tuh kada mau membantah sun, maunya promina. Nah, kan menyebut merek kadaku. Tuh bahari itu makanya ngalih nyari makan ikam tuh untung menyusu mama kada menyusu SGM atau laktogen ikam cari di mana. Beda kerusuhan tuh susah. Masih belum ada Indomaret tuh ya? Belum aja kada Indomaret, Indo April dan teman-temannya tuh lebih. Tapi busuk kada rezeki sudah ada. Ada. Kada dijarah lah. Kada tahu lah itulah. Bisa dijarah juga lah, cuma aku kada paham. Ya kan kayak wadah-wadah kita sampai sama masih dijarah kok. Kemungkinan besar paling lah, cuma aku kada tahu lah kada sampai situ-situ kan. Jauh dari wadah kita. Coba sudah ada Alfamart ada Doma tuh atau makan toboki itu bang kita. Ini jarah tuh, ramyon. Nah dengan ini lagi nih, kan banyak cerita-cerita tuh kan yang berpandar soal kayak banyak setan yang karena kepalanya, terus banyak juga orang yang mencari kepalanya gitu tuh. Selain dari lingkungan kita kan pasti kan bisa kawan loh, ada lingkungan kan lagi di sekolah di mana setelah itu pasti ceritain seputar itu loh. Ada masa itu loh. Nah yang terkenal tuh kan yang tukang beca di bundaran. Yang Brimob melihat itu. Terus ada juga yang pada keliling-keliling di taman karena kepala. Tukang sayur melihat tuh. Nah. Itu yang orang mencari kepala tuh banyak versinya gitu nah, banyak orang melihat mungkin rupanya lah. Soalnya kan itu tadi tuh. Pas itu tuh memang ada cuma satu orang kan ceritanya. Jadi kalau misalkan zaman sekarang tuh kan kalau misalkan kita mendengar kisah horor, pasti kita langsung berpikir, mau ramputnya gitu. Karena ceritanya itu template sama. Tapi pas zaman itu orang itu melihat sosok yang sama, tapi kadang dengan yang dilakukan orang ini beda gitu nah. Ada yang lagi nunduk, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi petungging lah bahasa yang mencari-cari itu nah. Nah selain dari itu tuh adalah selain sosok ada berkepala nih maksudnya dari cerita-cerita yang hantu kayak saja lah, tapi lain sosok. Kadida apa ngelakuin selama kerusuhan tuh rata-rata cerita itu banyak kucing ya, ada kan kucing.
yang mengetuk rumah kita Iya. dari belakang yang Lapar. lapar dari kucing mama kadang buka lawang tuh tuang banyak tuh sejenis apalah kayak kucing-kucing yang bisa ngomong kayak gitu habis kerusuhan tuh kayak kucing jadi-jadian tuh. Jadi waktu habis kerusuhan tuh rata-rata orang kan tapi wani mengingu kucing liar kan, soalnya kucingnya aneh gitu. Nah ya mitosnya lah jadi orang-orang itu lah itu tuh bisa jadi orang yang berilmu tinggi itu lah kadang mati kisahnya apa jadinya Berubah jadi kucing. yang raga jiwanya masuk ke dalam kucing ujar. Kadang kan kayak kadang masuk akal lah, tapi kalau kucing mengetuk pintu sambil ngomong lapar-lapar kita melihat sendiri itu nah Iya. bentuk kadang masuk akalnya tuh di mana mun ada buktinya di situ. Seandainya zaman itu tuh sudah musim viral-viral direkam terus dimasukkan TikTok viral gitulah. Viral tuh bukan kita tuh bre.